Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Arul Official ya. Oke, yang baru bergabung silahkan subscribe, dan yang sudah bergabung silahkan simak video ini ya. Kita berbagi pengalaman ya. Oke, yang masih bingung tentang pemasaran aroma manis ini, kita jelaskan lagi ya, lebih rinci lagi. Pertama itu kita harus memikirkan dulu pasar. Kenapa saya berulang kali menjelaskan tentang cara pemasarannya, yaitu tadi ya, kita itu harus memahami produk kita dulu. Setelah itu kita mikirkan bagaimana cara pemasarannya ya. Jangan sampai kita membuat bingung nanti ke depannya mau jual kemana, dengan harga berapa itu ya, target kita siapa itu kan. Oke, kita langsung aja ya. Pertama itu yang jelas, target kita itu yang paling perputarannya cepat itu yaitu ke pasar pagi atau ke penjual sayur keliling itu ya, karena itu sangat cepat sekali perputarannya ya. Bisa dikatakan ini satu pak itu kalau misal banyak anak-anak itu pasti kurang gitu ya, sayur keliling itu ya. Kalau misal di rumahnya belum ada atau jauh dari tempat sayur keliling ya, bisa dititipkan ke sekolah-sekolah itulah ya, ke sekolah-sekolah. Nah itulah sekolah-sekolah itu yang lumayan ya perputarannya cepat. Kenapa kita memikirkan perputaran cepat? Yang pertama modal ya, kita memikirkan modal itu biar cepat berputar ya, agar stoknya stabil untuk membuatnya ya. Kalau misal perputarannya lama kan kita harus punya modal double ya. Belum tentu apa yang kita titipkan itu nanti, misal kita titipkan ke warung ataupun yang lain, belum tentu itu ya langsung dibayar, karena dia memikirkan itu kan, laku apa enggaknya ya, pasti sistemnya titip. Nah itu kan sudah memikirkan modalnya dua kali ya. Nah kurang lebihnya seperti itu. Kalau misal di sekolahan itu ya insya Allah itu peminatnya banyak, apalagi sekolahan SD ataupun TK ya, karena ini kan jajanan targetnya itu anak-anak ini ya. Kenapa alasan kedua perputarannya itu harus cepat, itu bisa mengurangi shrinkage atau kerugian ya, karena aroma manis ini sangat rentan sekali terhadap cuaca ya, apalagi terhadap cuaca panas ini ya, itu sangat rentan sekali. Makanya kalau misal di sayur keliling itu insya Allah satu hari itu saya habis, itu jarang sekali misal itu nggak habis, karena saya itu targetnya itu sayur keliling. Begitupun juga di sekolahan ya, kalau di sekolahan itu ya minimal 2 hari lah, 2 hari sekali itu ya. Saya juga mengingatkan kalau misal mengantar atau ke sekolahan, usahakan jangan mendekati ke hari libur, atau misal di kota besar Sabtu Minggu libur, jangan mengantarnya hari Jumat. Nah karena apa? Karena hari Jumat misal tidak habis, hari Sabtunya, Sabtu Minggunya libur, jualan lagi hari Senin, itu kan 2 hari itu dia nggak jualan. Nah itu sangat rentan sekali ya terhadap kempet. Bisa digantikan sebelumnya ya, antara pokoknya intinya hari Senin sampai hari Kamis lah minimal itu ya. Kalau misal begitupun juga misal minggu libur ya, jangan mengirimnya pas hari Sabtu. Kalau misal memang lagi laku keras ya nggak masalah gitu kan, nggak ada masalahnya, intinya seperti itu. Begitupun semisal kita ini ya, ke warung-warung itu kita harus juga ini
pandai membicarakan ke konsumennya yang beli itu ya, jangan ditaruh di tempat yang misalnya terpapar sinar matahari itu ya, ataupun ke ini apa, ke tempat sekolahan itu ya, jangan sampai terkena paparan matahari langsung gitu ya. Apalagi tempat daerah masing-masing, di tempat teman-teman itu kan daerahnya cuaca panasnya itu berbeda-beda ya, ada yang panas, ada yang ada yang dingin itu kan. Kalau terus terang ini, kalau cuaca dingin, kalau misal sudah jadi ini agak sedikit awet ya, bisa diatasi dengan cara mungkin sedikit mengatasinya memang kita harus membuatnya dalam kondisi emang aromanya itu kering. Terus yang kedua, agak sedikit padat ya. Kalau misal dia ngisinya padat ya, nanti jatuhnya semisal satu takaran itu bisa jadi 16 ya, kita bisa jadi 10. Terserah kita mau ngisinya berapa ya, kita mau ngisi 12 ataupun 14 itu masing-masing bisa disesuaikan ya. Soalnya penentuan itu semua kan bisa disesuaikan dari jadi berapa sih, misal itu bisa dibagikan modal awalnya berapa, nanti bisa ditentukan ya. Intinya jangan sampai jualan ini jangan sampai tekor ya. Karena apa? Air manis ini kan sangat risiko. Jangan sampai nanti uang yang seharusnya kita ditabung malah kita ganti rugi jadi untung ya. Bisa dipakai sistem beli putus ataupun diganti, itu terserah masing-masing ya. Kalau saya ini diganti ya, tapi karena perputarannya cepat ya, alhamdulillah menggantinya itu sangat minim ya. Kalau misal di warung ya itu tadi kita kasih tahu ke konsumennya, customernya, intinya jangan ditaruh di paparan matahari langsung ya. Itu sudah pasti satu ataupun dua itu pasti ada. Kalau misal itu rame ya alhamdulillah, kembali lagi itu pasti habis itu ya. Apalagi banyak anak-anak gitu kan jajanan ini emang untuk anak-anak ini ya. Kalau misal mau dititipin ke agen, oke. Kalau misal dititipin ke agen, itu saya sarankan untuk pemula jangan dulu lah. Karena misal kalau kita titipkan ke agen, itu bukan saya menjatuhkan atau gimana ya. Kalau kita titipkan ke agen, nanti takutnya yaitu tadi menyimpan waktu gitu ya. Jadi takutnya nanti malah kempet. Soalnya kalau misal dari agen itu kan pasti larinya ke ini apa, ke warung lagi. Nah warung itu sekitar ya katakanlah 3 hari sekali lah. Itu berbeda sekali. Kalau misal kayak di warung, kayak di sekolahan itu kan ya. Kalau sekolahan udah pasti ya itu yang jajan ya anak-anak kecil itulah ya, yang kayak anak SD, anak TK itulah. Anak SMP ya mungkin ada lah, tapi ya jajannya mungkin sudah yang lain lah ya. Kalau misal popcorn ini ya itu pemasarannya agak nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sulit sih, ini gampang sekali ini ya. Pemasarannya sebenarnya sama, ini pemasarannya malah jauh lebih gampang aromanis, tapi ya itu tadi, kalau misal popcorn ini kan agak sedikit ini ya, agak sedikit tahan lah dia tuh, katakan seminggu aja masih enak gitu, masih renyah itu ya. Cuman jangan ditaruh di paparan matahari langsung ya, itu makanan itu saya mencoba itu kadang warnanya itu agak sedikit pudar kalau dipanaskan langsung gitu ya. Ya pokoknya kalau misal makanan ya jangan dipaparkan matahari langsung gitu ya. Pokoknya intinya semuanya semangat, yang pemula ini jangan patah semangat lah intinya ya. Kita namanya jualan kita harus pandai-pandai ini ya ya pandai-pandai lah intinya mengatur
produk kita sendiri, kita jual kemana itu ya. Bisa juga dikelilingkan di pasar gitu ya, dikelilingkan. Kalau saya juga misal nggak habis di pasar pagi, saya ke pasar besar itu ya, kayak pasar Kalangan lah bisa katakan ya. Kita kelilingkan itu ke orang-orang yang mau belanja warung gitu ya, dan alhamdulillah ya pelanggannya sampai sekarang ini lancar lah, alhamdulillah, walaupun katakan sedikit-sedikit ini ya. Ini juga kepesanan ini ya. Kalau misal mau mencoba misalkan di agen, kalau misal memang berani, ya itu tadi isinya agak sedikit padat karena bisa menjamin agak sedikit tahan ya. Terus penyimpanannya itu aman lah ya, katakan ya, kondisinya sejuk lah ibaratnya, nggak terlalu panas gitu ya. Apalagi kalau misal panas, aduh, sangat rentan sekali ini aromanis ya. Pokoknya intinya aromanis ini sangat rentan ya. Kenapa kita harus targetkan ke orang yang misal putarannya itu harus cepat, ya itu tadi, kita mengurangi sedikit atau kerugian ya. Dan intinya pokoknya jangan patah semangat lah. Kalau misal keuntungan ini sangat menjanjikan ya, bisnis aromanis ataupun popcorn ini ya. Apalagi aromanis itu pasti keuntungannya semisal 10.000 itu sudah pasti itu 5.000 keuntungan kita ya, asalkan itu tadi tidak mengganti itu ya. Pintar-pintar lah dalam mengatur semua itu. Yang masih awalan yang melihat video ini, ya inilah dunia aromanis. Pokoknya yang ada pandangan, semangat, pantengin terus channel kami ya. Kita banyak, pokoknya dari awal cara ngaduk gula, memasaknya, memasukkan, pemasaran, memilih plastik, cup, seal cup, terus ngatur pengepresan yang benar. Pokoknya banyak lah, silahkan dicek di playlistnya ya. Ini bisnis yang sangat menggiurkan ini ya. Ini jajanan jadul tapi masih eksis. Nah inilah makanan jadul tapi eksis gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau sekali lagi, kalau pemasaran kita harus memahami keadaan pasar ya. Kalau misal mau pasarkan, tinggal pilih itu tadi, mau di pasar pagi, sekolahan atau warung gitu ya. Ataupun kalau misal bisa masuk supermarket ya lebih handal lagi ya. Silahkan tentukan yang lain ya, mau dipasarkan di mana ya, mau ke agen itu. Tapi saya seperti itu tadi ya, lebih memikirkan ini ya. Kalau misal di agen langsung habis gitu ya, misal 40 langsung habis gitu ya, ya alhamdulillah. Semisal nggak ada kekempetan ya alhamdulillah ya. Semua itu tergantung rezeki ya. Oke, sekian ya berbagi pengalaman ya di seputar aromanis dan popcorn ini, cara pemasarannya ya. Kalau popcorn ini mau di agen berapa aja ini siap ini ya. Saya ini pesanan ini ya, ini udah tinggal diantar, ini sudah ya dipak, ini masukin karung tinggal diantar besok ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan ya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar bisa merasakan manfaatnya sama-sama ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.